Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Jalu. Kali ini Kang Jalu akan membagikan tutorial tentang pengobatan stroke. Dengan stroke yaitu dengan metodenya ini minyak kelapa ya, minyak kelapa atau kata orang Jawa mah minyak lentik dan kencur. Nah, kencur tuh, kencur. Terus dengan jahe. Dengan jahe ya, sahabat-sahabat Anjalu. Tuh dengan jahe secukupnya. Terus dengan beras. Dengan beras. Nah, kita mulai prosesnya, yaitu dengan penumbukan beras dulu. Nah, sahabat-sahabat Anjalu, sebelum kita tumbuk berasnya kita rendam dulu ya. Berasnya kita rendam dulu dan ditumbuk gitu. Kalau beras ini enggak direndam susah sahabat-sahabat, susah untuk diuleknya, susah, keras. Tapi kalau kita direndam dulu, nah kalau direndam enak tuh, cepet lembutnya, karena mudah untuk diulek. Jangan lupa ya, kalau proses berasnya itu kita rendam dulu, sebelum dan direndam dulu. Kalau nggak direndam ntar keras, susah untuk dihalusinnya. Terus supaya lembut. Nah, kalau udah lembut kita pisahin dulu. Nah, langkah selanjutnya kita parut. Ini kan berasnya dianuin dulu, kumpulin, langsungnya kita parut jahenya, kita parut jahe. Nah, ini jahe kita parut. Terus diparut kira-kira ya, ini diparut semua. Ini buat 1 hari 2 hari ya sahabat-sahabat. Ini buat seluruh tubuh bagi yang stroke. Nah, yang kena stroke ini buat anunya, obat luarnya. Ini buat luarnya. Nah, ini sehabis diterapi. Sehabis diterapi pakai metodenya dengan jahe, kencur dan beras serta minyak kelapa. Ini buat 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 olesin bagian luarnya supaya masuk ke pori-pori dan bisa melenturkan otot-otot yang kaku. Biasanya kan kalau stroke kan banyak ototnya kaku, orang tuh nggak bisa gerak. Nah, ini metodenya Kang Jalu pakai beras, kencur, jahe dan minyak kelapa, atau minyak lentik. Kita parut dulu sampai jahe dan kencurnya terparut semua. Kalau diparut kan enak, lembut sahabat-sahabat. Nah, kalau diparut kan lembut. Terus kita parut lagi, terus diparut. Nah, kalau diparut kan lembut. Nah, kalau mau lembut lagi habis diparut bisa diulek lagi gitu, diulek lagi biar tambah lembut lagi, nggak apa-apa. Kalau buat yang diolesin, kalau buat ditemplokin nggak apa-apa, ini nggak usah diulek lagi, kayak gini nggak apa-apa. Yang penting kira-kira posisi sama ya, posisi sama gitu, kayak jahenya segini, kencurnya segini, berasa ya segini itu, kira seimbang gitu, kira seimbang. Ini buat bisa buat 1 atau 2 atau 3 hari ini.
tapi pakai metodenya pakai minyak kelapa ya sahabat-sahabat. Nah, pakai minyak kelapa, jangan pakai air. Kalau pakai air biasanya sehari aja paginya sampai sore itu udah berbau. Kita campurin minyak kelapanya atau minyak lentik. Nah, kira-kira sedang lah ya, secukupnya kira-kira setengah botol ini lah. Kalau porsi segini nih ya, kurang dikit lagi. Nah, ya mungkin segini cukup. Nah, kita aduk. Kita aduk sampai merata. Nah, kita aduk terus sampai merata biar meresap, supaya jadi satu, supaya serat-serat yang terkandung pada jahe, pada kencur, pada beras dan minyak kelapa bercampur jadi satu, sehingga bisa melenturkan otot-otot yang konon katanya sarafnya mati gitu. Ini buat melenturkan saraf-saraf yang mati. Ini buat 1 hari, 2 hari atau 3 hari nih, segini nih sahabat-sahabat. Nah segini nih ya, tergantung kita pemakaiannya. Nah ini habis itu kita dioles-olesin. Ini maaf ya sahabat-sahabat, ini udah diterapi, posisi sudah diterapi. Tadinya tidak bisa apa-apa, alhamdulillah sekarang habis diterapi ya, berkat izin Allah. Alhamdulillah izin Allah ya, walaupun jalannya sudah alhamdulillah ada hikmahnya, ada perubahan. Ini tadi beras kencur jahe, minyak itu kita oles-olesin sambil kita kayak orang urut gitu ya, ini kayak orang urut. Terus ini sehabis terapi ya sahabat-sahabat, ini sehabis diterapi. Habis terapi saraf, terus Kang Jalu bekam. Ini Kang Jalu metodenya dengan terapi. Nah, terapi totok saraf, habis itu bekam. Nah, habis bekam pengobatan luar dengan herbal, yaitu dengan metode ya ini tadi, beras kencur jahe. Ini metode buat luarnya, buat badan bagian luar. Nah, buat di bagian anunya kan Jalu ntar ada di tutorial lagi itu. Ada metodenya dengan daun pinahong bisa, ada dengan daun kelor bisa. Tergantung kita anunya. Tapi Kang Jalu metode itu dengan daun kelor, dengan daun pinahong, dan juga ada yang menganjurkan dengan ya tanah, ada yang apa namanya pakai itu buah naga, bisa buah naga. Tapi yang buah naga kan Jalu nggak pakai, tapi kan Jalu makanya itu pakai pinahong. Kalau nggak pinahong sama daun kelor, kita ditekan-tekan yang rasa sakitnya, terus diolesin. Kan ini minyak lentik tadi itu kan biar licin kalau kita ngoles-ngolesin. Nah, terus biar meresap ke pori-pori. Jadi serat yang terkandung pada beras, jahe, kencur, itu tercampur sama minyak lentik itu entah meresap sama pori-pori, sehingga otot yang dialami yang sekali mengakibatkan stroke itu insya Allah perlahan-lahan jadi kendor. Nah, ini awalnya kita terapi dulu. Kayak Luma metodenya terapinya itu tadi totok saraf. Habis totok saraf Kang Jalu dibekam. Habis dibekam terus Kang Jalu pakai herbalnya yaitu dengan ramuan dari alam, dari alam. Ini ditekan-tekan terus
maaf ya, bukannya ini sekedar buat meraktekin cara ini. Terus ini udah di dengkulnya itu kita anuin apa namanya, diunyet-unyet gitu, supaya sendi-sendi yang pada dengkul itu kita apa, pada apa namanya itu, pada kendor. Jadi urat-urat yang pada banjirindel pada kaku itu jadi kendor. Terus di sela-sela kaki, walaupun tadinya udah diterapi, tetap supaya apa, supaya tadi serat-serat kencur, jahe dan apa beras itu meresap ke pori-pori sampai meresap ke saluran darah, terus. Nah ini buat olesannya. Nah sisanya ini di bagian anu ya, bagian dengkul, bagian sendi-sendi, bagian pergelangan. Nah ini kan dulu waktu ini metodenya pakai anu dulu, di oles-olesin dulu. Tuh ada kelihatan tuh nih. Alhamdulillah bisa bangun. Terus diborin sepadan kucur. Terus nih awalnya kayak itu sahabat-sahabat penjalu, kita kan inget waktu kecil itu katanya orang tua kebanyakan kan pakai beras kencur ini untuk apa, untuk melenturkan dan menguatkan, melenturkan otot, menguatkan badan, supaya keras, supaya bahasa orang Jawa mah akas, nah ini metodenya habis terapi. Nah habis ini Kang Jalu dinetralisir dengan totok saraf dan plus ruqyah, karena Kang Jalu metodenya ya tadi totok saraf, terapi, terus bekam dan herbal, terakhir di ruqyah. Karena apa ya, kalau ruqyah kan kita mengambil aura-aura yang tidak bagus pada tubuh kita. Dengan adanya ruqyah dinetralisir, insya Allah badan kita jadi stabil. Oke, itu saja sahabat-sahabat Kang Jalu. Mohon maaf, dan jangan lupa sahabat-sahabat Kang Jalu like dan subscribe channel Kang Jalu, dan pencet tombol loncengnya supaya video-video terbaru dari Kang Jalu hadir di beranda kalian. Kang Jalu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.